Good morning kids. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di bab yang ke-9 yaitu pengukuran sudut. Nah, pengukuran sudut ini juga sudah kalian pelajari di pelajaran math kan? Jadi kalau kalian sudah paham bagaimana cara mengukur sudut di pelajaran math kemarin, itu akan lebih memudahkan kalian untuk memahami pelajaran hari ini. Nah, kalau berbicara tentang sudut, ini juga kita sudah pelajari di kelas 3 kemarin kan? Kita sudah mengetahui apa itu sudut, kemudian jenis-jenis sudut. Nah, di kelas 4 ini yang akan kita pelajari itu pengukuran sudut. Jadi, masih ingat apa itu sudut? Nah, di kelas 3 kemarin kalian sudah mengenal sudut itu merupakan atau sudut sebagai daerah pertemuan dua kaki sudut. Masih ingat kan? Bagian yang mana yang dinamakan kaki sudut? Kemudian bisa juga dikatakan sudut itu merupakan titik pertemuan antara dua buah garis lurus. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya di sini Rosa punya satu buah garis lurus. Kemarin kita sudah belajar kan? Kemudian bertemu ada lagi satu garis lurus. Nah, kemudian kedua garis lurus ini bertemu. Nah, titik pertemuannya inilah yang dinamakan dengan sudut, akan membentuk sebuah sudut. Jadi, bagian yang sini ya, daerah pertemuannya itulah sudut. Nah, coba diingat kembali bagian-bagian sudut. Ada kaki sudut, ada titik sudut. Nah, coba kita beri nama sudut ini. Masih ingat bagaimana cara penamaannya? Nah, untuk penamaannya itu seperti ini. Dari ujung kaki sudut, ujung kakinya ini menuju ke bagian yang di tengah, kemudian menuju ke akhir. Seperti ini penamaannya. Jadi kalau ini dinamakan, kita simbolkan seperti ini ya sudut itu. Jadi namanya itu sudut apa? B, A, C. Nah, jangan keliru lagi ya. Jadi namanya sudut B, A, C. Atau bisa disebut juga dengan sudut C dari ujung sini. C, A, B. Sama ya. C, A, B. Nah, kalau kaki sudut yang mana? Kaki sudutnya yang ini, bagian garis lurusnya ini kaki sudutnya. Jadi, apa namanya kaki sudut ini? AB, garis lurus AB. Garis AB. Kemudian masih ada lagi kaki sudutnya. Nah, ternyata masih ada lagi, yaitu garis AC dan garis AC. Nah, apalagi titik sudut sekarang. Titik sudutnya ternyata di titik A ini, titik sudutnya, yaitu titik A. Nah, paham ya bagian-bagian sudut. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu pengukuran sudut dengan satuan tak baku. Ini pembahasan kedua ya. Nah, kalau kita ingin mengukur besar sudut, nah itu kita bisa menggunakan apa namanya satuan bakunya, yaitu menggunakan busur derajat. Nah, ini merupakan busur derajat. Pasti kalian sudah mengetahui ya cara menggunakannya. Nah, di sini kalau ada dua ukuran seperti ini apa maksudnya? Nah, itu dimulai dari 0 derajat ya, dari skala 0 derajat. Nah, yang di atas, bagian yang di atas ini 0, 10, 20 ini dan seterusnya sampai 180 derajat ini, itu apabila kita mau mengukur besar sudutnya dari kiri ini ke kanan, kita gunakan yang di atas. Nah, kemudian kalau kita menggunakan dari kanan ke kiri, itu kita menggunakan yang di bawah. Nah, seperti itu ya cara penggunaannya. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu kita letakkan tepat di mana? Nah, kita letakkan
Ini namanya titik pusat dari busur derajat ya. Titik pusat dari busur derajat ini kita letakkan tepat di titik sudutnya. Nah, kita coba mengukur sudut pada contoh berikut. Di sini katanya, hitunglah besar sudut CDE. Berarti CDE. Kita mau menghitung besar sudut ini. Ini bisa kita ukur melalui kaki sudut CD atau melalui kaki sudut ED ini ya. Bisa kita gunakan untuk mengukurnya. Coba kita menggunakan kaki sudut yang CD ini. Berarti kita letakkan titik sudut yang ini tepat di titik sudut dari sudut ini. Nah, tepat kan? Tepat seperti ini. Kemudian kita lihat dia menuju ke mana. Nah, ternyata ini pas ya. Nah, karena kita mengukurnya dari kiri ke kanan, kita lihat berarti kita gunakan angka yang di atasnya berapa? Yaitu tepat di 120 derajat. Nah, dia di 120 derajat. 120 derajat. Atau menggunakan kaki sudut DE ini. Nah, kita letakkan seperti ini. Kalau menggunakan kaki sudut yang DE, berarti kita gunakan yang dari kanan ini ke kiri kan? Busurnya. Nah, kita lihat dari titik 0 derajat, kita gunakan angka yang bawah sekarang. Dia menuju ke sini. Juga 120 derajat. Jadi sama ya antara kaki sudut yang satunya dengan menggunakan kaki sudut yang satunya lagi itu pasti sama ukurannya, yaitu sama-sama 120 derajat sudut ini. Nah, sekarang coba kita gunakan yang kedua. Contoh yang kedua, hitunglah besar sudut ABC. Nah, kita letakkan titik sudutnya ini ke titik sudutnya. Nah, berarti kita gunakan dari kiri, dari sini ke sini kan, dari kiri ke kanan. Berarti kita gunakan yang di angka di atas. Nah, dari 0 derajat menuju kemana dia? Di 50. Berarti besarnya ini 50 derajat. Nah, bisa juga kita menggunakan kaki sudut yang satunya ini. Berarti seperti ini kita letakkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu artinya dari kanan ke kiri. Atau kita gunakan angka yang di bawahnya. Angka yang di bawahnya ini menuju ke 50 derajat juga. Jadi besarnya benar ya, 50 derajat. Sekarang kita akan ke pembahasan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Di kelas 3 kemarin juga kita sudah mengenal jenis-jenis sudut ya. Ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, kemudian ada sudut tumpul, dan ada sudut lurus. Nah, bentuknya juga kita sudah ketahui bagaimana bentuknya. Sekarang di kelas 4 ini kita akan belajar macam-macam sudut berdasarkan besar sudutnya. Nah, kira-kira kalau sudut lancip itu berapa besarnya? Besarnya itu, ini sudut lancip ya, bentuknya seperti ini, yaitu antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi misalnya kalian mengukur sudut, kemudian diketemukanlah ukurannya misalnya antara 0 dan 90 derajat. Antara 0 dan 90 derajat itu maksudnya dari 1 sampai 89 derajat. Nah, misalnya 70 derajat. Berarti itu termasuk sudut lancip. Ingat ya, jadi besarnya tadi antara 0 derajat dan 90 derajat. Nah, kemudian bagaimana kalau sudut siku-siku? Sudut siku-siku bentuknya seperti ini. Dua kaki sudutnya itu lurus.
besarnya itu ingat 90 derajat. Nah, kalau sudut tumpul seperti ini, itu besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, bilangan yang di antara 90 derajat sampai 180 derajat itu banyak ya. Dimulai dari berapa kalau antara 90 derajat? Yaitu dari 91 dan seterusnya. Nah, misalnya ketika kalian ukur sudutnya itu 120 derajat. Berarti sudut tersebut termasuk sudut tumpul. Nah, sekarang yang terakhir itu sudut lurus. Sudut lurus itu bentuknya seperti ini ya. Yaitu terbentuk dari garis lurus seperti ini. Dia terbentuklah sudut lurus. Nah, berapa besar sudutnya? Besar sudutnya itu yaitu 180 derajat. Jadi kalau kalian mengukur sudut ternyata besarnya itu 180 derajat, berarti dia termasuk sudut lurus. Paham ya? Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, sekarang pengukuran sudut pada bangun datar. Banyak ya jenis bangun datar kemarin, ada segitiga, segi empat, kemudian segi bangun datar lainnya. Sekarang kita akan pengukuran sudut pada segitiga. Nah, lihat. Pada segitiga itu kira-kira ada berapa sudut yang terbentuk? Ada 1, kemudian yang mana lagi? 2, 3. Nah, misalnya kita namai sudutnya ini A, yang ini sudut B, yang ini sudut C. Jadi ada 3 sudut ya pada segitiga. Nah, ingat, jumlah sudut pada segitiga itu seluruhnya ada 180 derajat. Jadi, sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi, besar sudut pada segitiga itu seluruhnya 180 derajat. Jadi, apabila kita jumlahkan 180 derajat ini didapat dari mana? Dapat dari sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, itu hasilnya 180 derajat. Atau bisa kita tulis sudut A ditambah sudut B, sudut A ditambah sudut B ini ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Ini untuk segitiga. Paham ya maksudnya itu? Apabila misalnya kita ukur sudut A dapat ukurannya, kemudian sudut B dapat ukurannya, sudut C juga dapat ukurannya. Apabila kita jumlahkan 180 derajat, berarti ukurannya benar. Nah, tetapi kalau ketika kita jumlahkan masing-masing sudutnya itu kurang atau lebih dari 180 derajat, berarti ada ukuran yang salah antara salah satu dari sudutnya ini. Nah, sekarang supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini katanya, ukurlah besar sudut ukurlah besar setiap sudut. Maksudnya itu seluruh sudutnya ini kita ukur pada segitiga berikut menggunakan busur derajat. Nah, ingat, kalau di perintah soalnya menggunakan busur derajat, berarti kalian gunakan busur derajat. Lalu hitunglah jumlah besar sudutnya masing-masing. Nah, nanti setelah kita ukur masing-masing sudutnya, kita jumlahkan. Benar nggak dia 180 derajat? Kalau dia lebih atau kurang dari 180 derajat, berarti dia ada ukuran yang salah. Nah, kalau contoh kedua ini, tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segitiga berikut. Nah, kalau soalnya seperti ini, dia tidak menyuruh menggunakan busur derajat ya. Kalau tidak disuruh menggunakan busur derajat, berarti kalian hitung menggunakan hitungan seperti ini. Nah, sekarang kita menggunakan busur derajat terlebih dahulu. Kita hitung. Yang pertama ini misalnya sudut A, sudut B, sudut C. Kita ukur dari sudut A. Sudut A kira-kira berapa? Nah, 0 derajatnya di sini. Berarti kita menggunakan angka yang di bawah ya, 0 derajat. Sampai dia menuju kemana ini? Ke 60 derajat. Berarti sudut A ini 60
derajat. Kemudian sudut B. Nah, sudut B ini 50 derajat. Sudut B 50 derajat. Dan yang terakhir sudut C. Nah, dari sini, dari 0 derajat ini ke sini, ke 70 derajat. Jadi, sudut C itu 70 derajat. Nah, coba kita jumlahkan. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut A 60 derajat ditambah 50 derajat ditambah 70 derajat. 60 ditambah 50 110 ditambah 70 180 derajat. Nah, karena ukurannya 180 derajat ketika sudutnya ini berarti masing-masing sudutnya itu sudah benar kita mengukurnya. Nah, seperti ini maksudnya. Kalau kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Sekarang ke besar sudut yang belum diketahui pada segitiga ini. Nah, ini kita tidak menggunakan busur derajat, tapi kita menggunakan hitungan seperti ini. Nah, jadi sudut A katanya ini sudut A, sudut B, sudut C. Sudut A ini besarnya 30 derajat. Sudut B itu 35 derajat dan sudut C belum diketahui besarnya. Nah, ini tidak kita gunakan busur derajat untuk menghitung sudut C ini. Tetapi ingat jumlah seluruh sudut tadi 180 derajat. Nah, berarti kalau ada salah satu yang belum diketahui, tinggal kita kurangkan 180 derajat ini dikurang dengan jumlah sudut yang diketahui. Jadi, sudut C sama dengan 180 derajat, jumlah seluruh sudut segitiga dikurang jumlah sudut yang diketahui. Nah, 180 derajat dikurang sudut yang diketahui itu sudut A ditambah sudut B kan. 180 derajat dikurang sudut A-nya 30 derajat ditambah 35 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang berapa ini? 65 derajat. Tinggal kita kurang, berarti 180 dikurang 65. 5 di sini berapa? 7. 1. 115 derajat. Jadi 115 derajat. Sudut C didapatlah 115 derajat. Paham ya? Ini untuk sudut pada segitiga. Sekarang pada segi 4. Nah, kalau tadi pengukuran pada segitiga yang jumlah seluruh sudutnya itu 180 derajat. Nah, sekarang itu segi 4. Kalau segi 4 itu terbentuk 4 sudut ya. Nah, walaupun dia bukan persegi panjang, tetapi kalau dia termasuk segi 4, misalnya apa? Persegi, trapesium dan lain sebagainya, itu terbentuk 4 sudut. Di sini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Nah, berapa jumlah seluruh sudutnya kalau di segi 4? Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, kalau di segi 4 itu jumlahnya 360 derajat. Nah, ini pada segi 4. Besar sudut segi 4 itu 360 derajat. Jadi besarnya 360 derajat. Nah, sekarang tadi kan jumlahnya kalau kita jumlahkan seluruh sudutnya di segi 4 itu adalah 360 derajat. Coba kita lihat contoh soalnya ini. Ukurlah besar setiap sudut pada segi 4 berikut menggunakan busur derajat. Jadi kita gunakan busur derajat. Kemudian kita hitung jumlah seluruh keempat sudutnya masing-masing. Nah, kalau ternyata jumlah besar sudutnya masing-masing itu adalah 360 derajat, berarti ukuran yang kita ukur itu sudah tepat. Misalnya di sini sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kita ukur sudut A.
Nah, kita ukurnya dari sini, 0 derajatnya di sini. Berarti yang di bawah ini 0 derajat, yang di atas itu 180 derajat. Nah, kalau kita mengukur sudut itu dari 0 derajat kan, jadi 0 derajat itu yang ada di bawah kan, berarti kita gunakan garis yang di bawahnya. Dari 0 derajat kemana dia? Ke 50 derajat. Jadi besarnya ini 50 derajat. Kemudian sudut B ini sudut siku-siku. Berarti kalau sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, kalau sudut C juga sudut siku-siku, jadi besarnya 90 derajat. Nah, sekarang sudut D. Sudut D itu di 130 derajat. Berarti kita gunakan yang bawah tadi 130 derajat. Nah, tinggal kita jumlahkan. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 50 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 130 derajat sama dengan 140 derajat ditambah 140 derajat ditambah 90 derajat ditambah 130 derajat. Nah, ini berapa? 230 derajat. 230 derajat ditambah 130 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, karena hasilnya sudah 360 derajat, berarti seluruh ukuran yang kita ukur tadi itu sudah tepat. Sekarang contoh yang kedua. Nah, kalau contoh kedua, kita mau menentukan besar sudut yang belum diketahui. Nah, seperti tadi. Kalau jumlah seluruh sudutnya itu 360 derajat, berarti kalau ada salah satu yang belum diketahui, tinggal kita kurangkan 360 derajat ini dikurang dengan jumlah sudut yang sudah diketahui. Berarti yang belum diketahui ini sudut D ya. Nah, sudut D sama dengan 360 derajat dikurang jumlah sudut yang diketahui. Jumlah sudut yang sudah diketahui. Jadi kita tidak menggunakan busur derajat ya. Berarti 360 derajat dikurang sudut yang sudah diketahui itu sudut A ditambah sudut B ini, walaupun dia belum ditulis berapa besar sudutnya, tapi kita sudah tahu ya karena ini sudut siku-siku, jadi besarnya itu 90 derajat. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 360 derajat dikurang sudut A 60 derajat ditambah sudut B 90 derajat ditambah sudut C 100 derajat sama dengan 360 derajat dikurang berapa ini? 60 tambah 90 itu 150 tambah 100 berarti 250 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 250 derajat itu 110. Nah, jadi besarnya ini 110 derajat. Paham ya? Nah, bagaimana kalau pada bangun datar lainnya, misalnya segi 5, segi 6, dan lainnya. Untuk menentukan jumlah besar sudutnya ini, kalau di bangun datar lainnya tinggal kita ukur seluruh sudutnya terlebih dahulu masing-masing, baru kita jumlahkan. Itulah ukuran sudutnya. Paham ya? Nah, apabila ada yang belum paham boleh ditanyakan.